Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada pembelajaran kimia kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kegunaan prinsip sifat koligatif lautan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah kita menelusuri informasi tentang kegunaan apa saja sifat koligatif lautan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lihat gambar berikut ini. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari sifat koligatif lautan elektrolit maupun lautan non-elektrolit. Perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar 1, 2, dan 3. Setelah kalian memperhatikan gambar, apa yang bisa kalian ungkapkan dari gambar tersebut? Gambar 1 merupakan produk makanan yang diawetkan. Bagaimana prinsip pengawetan makanan? Gambar kedua, bagaimanakah penguin bisa bertahan hidup di daerah kutub yang sangat dingin? Gambar ketiga, bagaimana mungkin bisa tumbuhan mencari makanan di dalam tanah? Nah, ketiga gambar ini akan kita jelaskan dengan menggunakan prinsip sifat koligatif lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian apa-apa saja yang termasuk dalam sifat koligatif larutan? Ya, 1. Penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Keempat, tekanan osmosis. Jadi kita akan membahas tentang keempat sifat ini, penerapannya dalam kehidupan kita. Perhatikan gambar, kok bisa ya kita terapung di laut mati? Laut mati adalah laut yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi, di mana garam merupakan zat yang sulit menguap. Dengan adanya garam ini, maka lautan tersebut memiliki tekanan uap yang rendah dibandingkan tekanan uap laut air murni. Dengan tekanan uap yang rendah, maka kita dapat terapung di banyak sekali penerapan prinsip penurunan titik beku dalam kehidupan. Contohnya, untuk membuat es krim, kita harus terlebih dahulu membuat cairan pendingin. Bagaimana membuat cairan pendingin? Cairan pendingin prinsipnya adalah larutan yang memiliki titik beku di bawah 0 derajat. Untuk membuat titik beku di bawah 0 derajat, kita harus menambahkan dulu es tersebut dengan menggunakan garam. Dengan menambahkan garam, maka es tersebut akan semakin turun suhunya, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga dengan cairan pendingin ini kita dapat membuat es krim. Prinsip titik beku selanjutnya dapat kita temukan pada air radiator kendaraan, baik itu mobil atau pesawat, dimana pada saat musim dingin air radiator akan membeku. Maka kita harus menambahkan etilen glikol ke dalam radiator tersebut, dimana dengan penambahan etilen glikol maka titik beku air akan semakin mengecil, sehingga air pada saat dingin tidak akan membeku. Pada saat musim dingin, salju akan banyak menutupi jalan. Untuk membersihkan jalan, maka kita harus menambahkan garam NaCl dan CaCl2 pada jalan tersebut. Dengan adanya penambahan garam ini akan terjadi penurunan
titik beku air, sehingga salju dengan mudah dapat dibersihkan. Di dalam darah hewan seperti penguin, beruang, ikan, ada zat yang dapat menurunkan titik beku hingga mencapai 0,8 derajat Celcius, sehingga hewan-hewan tersebut pada musim dingin mampu bertahan hidup. Dalam bidang kesehatan, kita mengenal infus yang digunakan pada pasien yang sakit, di mana infus ini merupakan larutan isotonik. Larutan isotonik yang dimaksud adalah tekanan osmotik cairan infus ini harus sama dengan tekanan pada cairan darah, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi pasien tersebut. Lintah, apabila kita taburkan garam pada tubuhnya, maka garam tersebut akan menyerap cairan yang ada dalam tubuh lintah, sehingga lintah mengecil dan akan kekurangan air dalam tubuhnya. Pengawetan makanan merupakan salah satu yang menggunakan prinsip tekanan osmosis, di mana ikan diawetkan biasanya diberikan garam, sehingga terjadi perpindahan larutan garam ke dalam tubuh ikan, sehingga ikan akan terasa asin dan akan mematikan bakteri yang ada di dalam ikan tersebut, sehingga ikan lebih awet. Akar dalam tanaman merupakan sesuatu yang hebat, di mana akar dapat menyerap makanan atau air yang ada dalam tanah, sehingga air tersebut akan dialirkan ke dalam tubuh tanah tersebut. Prinsip osmosis juga digunakan dalam obat tetes mata, di mana larutan tetes mata ini dibuat mendekati isotonik terhadap cairan mata. Pada pengolahan limbah, itu digunakan larutan yang hipertonik, di mana dengan larutan hipertonik tadi, zat-zat yang terlarut dalam pencemaran air limbah akan tertarik oleh larutan hipertonik tadi melalui selaput semi permeable. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan tidak mengandung zat pencemar lagi, sehingga air limbah tersebut dapat diolah untuk lebih lanjut. Pada pengolahan air laut menjadi air tawar, yaitu dengan menggunakan selaput membran selulosa asetat, yaitu intinya membran ini akan dilewati oleh air laut, di mana ion-ion garam pada air laut tersebut akan terhalang oleh membran ini, sehingga yang bisa melewati selulosa asetat adalah air tanpa ion garamnya, sehingga airnya menjadi tawar. Banyak sekali manfaat prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan. Di antaranya dapat kita lihat pada bidang kesehatan, makanan, industri, transportasi, dan lain-lain. Kita dapat mencoba di rumah prinsip sifat koligatif larutan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan penggunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah kita ketahui banyak sekali prinsip sifat koligatif larutan yang digunakan dalam kehidupan. Di antaranya yaitu membuat pengawetan. Membuat pengawetan prinsipnya mematikan mikroba yang ada dalam makanan tersebut dengan menggunakan garam. Di sini kita akan mencoba membuat manisan asinan yang terbuat dari rambutan, di mana kita akan menyediakan bahan yang akan kita gunakan, di antaranya rambutan, kemudian ini larutan yang terdiri atas cabai, garam, gula, dan jeruk nipis, di mana larutan ini akan terjadi proses osmosis terhadap
Rambutan. Nah, setelah kita kupas rambutan dari kulitnya, maka rambutan kita masukkan ke dalam larutan ini. Larutan ini terdiri dari buah jeruk yang telah kita potong, gula, garam, dan cabai biar rasanya agak sedikit pedas. Kemudian ada rasa asam, asin, dan manis biar segar rasanya. Larutan ini kita panaskan sampai mendidih terlebih dahulu. Kemudian kita campurkan, kita masukkan buah rambutan yang telah kita kupas tadi ke dalam larutan asinan manisan ini. Kita biarkan beberapa hari biar terjadi proses osmosis dari larutan ke daging buah rambutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak penerapan sifat kehidupan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan tentang pembuatan larutan pendingin yang merupakan salah satu menggunakan prinsip sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Bahan yang akan kita gunakan adalah es batu, kemudian garam, di mana garam ini gunanya untuk menurunkan titik beku. Kemudian susu, kita akan mencoba membuat es krim dengan menggunakan susu. Ada dua buah warna, kita coba susu putih dan susu coklat. Pertama, kita siapkan larutan pendinginnya, yaitu dengan menggunakan es batu dan mencampurkannya dengan garam. Terlebih dahulu kita akan mengecek berapakah suhu pada batu es ini sebelum kita tambahkan garam. Kita masukkan sekitar setengah isi dari gelas reaksi ini, kita masukkan ke dalam larutan pendingin. Kita coba 2 gelas tabung reaksinya. Lalu kita akan melihat suhu es batu yang kita ukur. Suhu yang tertera yaitu 0,2 derajat Celcius. Demikianlah percobaan kita kali ini, yaitu penerapan prinsip sifat koligatif larutan, yaitu membuat larutan pendingin, di mana larutan pendingin ini biasa digunakan dalam pembuatan es puter atau pembuatan es krim. Semoga percobaan kita ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum.